Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita lanjut lagi untuk mengcover game dari Grand Chess Tour Paris Rapid and Blitz dari permainannya Ian Nepomniachtchi versus Levon Aronian di babak kelima tadi malam. Dan langsung saja kita ke atas papan. Permainan diawali oleh Ian Nepomniachtchi dengan permainan pion C4 pembukaan Inggris, kuda F6, kuda putih F3, pion E6, dan pion G3. Ian Nepomniachtchi ingin mentransposisi ke pembukaan Catalan Opening. Pion D5 balas Levon Aronian, sekarang gajah G2, pion D pukul pion C4, dan Ian Nepomniachtchi ingin mendapatkan pion hitam dengan menteri ke A4 skat. Ditutup oleh gajah, menteri pukul pion, dan hitam melanjutkan pion C5. Sebelum melangkahkan kuda, dia melangkahkan pion C5 ini agar pionnya nanti tidak terjebak oleh langkah kuda di petak C6 nanti, dan di sini dibalas dengan langkah kuda E5 oleh Ian Nepo. Memberikan tekanan bagi gajah di petak D7 ini juga ingin mengontrol petak C6 nantinya, dan juga membuka diagonal petak terang bagi gajah menyerang pion di petak B7 ini. Bisa saja kawan pada posisi ini hitam bermain dengan kuda C6 untuk memblokade serangan gajah putih ini terhadap pionnya. Tapi kemungkinan putih akan melakukan pertukaran perwira di sini dan nantinya akan terjadi pion bertumpuk di peta atau di lajur C ini bagi hitam. Dan mungkin variasi ini tidak akan disukai oleh Levon Aronian. Oleh karena itu pada posisi ini tadi kawan, Levon membackup pionnya dengan menggeser menteri ke C8. Dan Nepo melanjutkan dengan pion B3 mempersiapkan gajah di petak B2 nanti. Dan barulah sekarang kuda berkembang ke C6. Nepo menukarkan kudanya dengan gajah hitam, dipukul balik oleh menteri hitam, selanjutnya gajah B2, dan Levon melanjutkan pengembangan gajah ke E7, Ian Nepo rokade, dan beteng hitam digeser ke C8. Beteng putih digeser ke D1, bermaksud untuk melindungi pionnya agar kuda ini bisa segera berkembang mungkin ke petak C3 nanti. Di sini Levon Aronian juga memutuskan untuk rokade. Selanjutnya kuda C3. Dan di sini terlihat bahwa di langkah ke-13 ini semua perwira sudah berkembang. Dan di poin ini kawan, ada satu game di tahun 2017 di mana hitam melanjutkan langkahnya dengan langkah kuda ke petak D4 dan permainan didapatkan remis. Di permainan ini Levon Aronian tidak memilih variasi langkah kuda ke petak D4 ini. Dia bermain dengan variasinya sendiri, memainkan pion A6, tentu berencana ingin mendorong pion di lajur B nantinya. Di sini kita dapati variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Dan kita lihat bagaimanakah variasi Levon Aronian ini, apakah bisa menghasilkan kemenangan. Permainan berlanjut, Ian Nepo bermain dengan menggeser beteng A ke C1. Pion B5 lanjut Levon Aronian mengancam menteri bergeser ke F4, sekarang pion H6. Mungkin mempersiapkan pionnya untuk maju kembali untuk menyerang menteri. Di sini Ian Nepo melanjutkan dengan pion D3. Mungkin untuk mengosongkan petak di petak D2 agar menterinya bisa menempati petak ini jika ada serangan pion di lajur G nantinya. Levon Aronian menggeser beteng F ke petak D8, menempati lajur yang sudah terbuka. Menteri mundur ke D2 dan menteri hitam bergeser ke A7. Sekarang pion E3 hanya maju satu langkah. Jika maju dua langkah kawan, nanti akan tercipta petak lemah di petak D4 yang bisa diduduki oleh kuda hitam. Jadi langkah pion E3 ini juga untuk mengontrol atau mendapatkan kontrol di petak-petak ini dengan kedua pionnya. Permainan berlanjut oleh Levon Aronian memainkan menteri ke B6. Menteri putih bergeser ke E2 menghindari satu lajur dengan beteng hitam, dan di sini kuda lompat ke B4 lanjut Levon. Memberikan pressure bagi pion D3, juga memberikan tekanan bagi pion A2 agar kuda putih ini sementara tidak bisa atau tidak akan berani untuk berkembang. Oleh karena itu dengan keberadaan kuda di petak B4 ini, Ian Nepo tidak menyukainya, langsung mengusir dengan pion A3. Kuda lompat ke D5 menantang pertukaran, langsung diterima kuda pukul kuda, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya pion D4 lanjut Ian Nepo menantang pion C5.
Tapi tantangan ditolak, Levon Aronian tidak ingin membuka diagonal petak terang bagi gajah putih ini untuk menguasai diagonal gelap ini. Di sini Levon memainkan kudanya mundur ke petak F6. Apabila pada posisi ini tadi kawan, hitam melakukan pertukaran pion di petak pusat, pion C pukul pion D4. Sebelum pukul balik pion hitam ini, mungkin putih akan melakukan pertukaran beteng. Barulah setelah dipukul oleh beteng hitam, gajah putih akan pukul balik menyerang menteri, dan setelah menteri bergeser ke C6, putih akan memainkan pion B4 menutup diagonal bagi gajah menyerang pion A3. Memang dalam posisi seperti ini kawan, posisi masih 50-50, tidak ada yang lebih unggul. Walaupun putih mempunyai dua gajah yang sudah mengontrol diagonal panjang ini kawan, tapi hitam juga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki posisinya. Mungkin di langkah berikutnya ingin mengadu menteri. Atau pada posisi seperti ini tadi, hitam mencoba bermain dengan pion C4. Langkah ini sedikit lebih baik kawan daripada langkah pion pukul pion. Bila pion B pukul pion C4, bisa dipukul balik menggunakan pion. Sepertinya pion hitam ini bisa dipukul oleh putih, tapi setelah dipukul balik oleh beteng hitam ini kawan, akan kehilangan gajah di petak B2. Tapi Levon tidak memilih kedua variasi yang saya tunjukkan tadi. Dia memilih langkah kuda ke F6. Langkah ini tidak ada salahnya kawan, masih langkah-langkah yang direkomendasikan oleh engine. Dan di langkah berikutnya, Ian-Nepomuk melanjutkan dengan pion D pukul pion C5 mengancam menteri. Terlebih dahulu, beteng hitam pukul beteng putih skak. Dipukul balik oleh beteng, barulah sekarang hitam pukul pion putih di C5 ini menggunakan gajah. Memukulnya menggunakan menteri atau beteng merupakan kesalahan kawan bagi hitam, karena kalau jika dipukul menggunakan beteng, maka gajah putih akan ke D4 menggarpu beteng serta menteri hitam. Jika memukulnya menggunakan menteri, maka selanjutnya beteng putih akan digeser ke C1. Beteng yang ada di belakangnya pun akan tewas. Oleh karena itu, Levon Aronian memukulnya menggunakan gajah. Tapi kuda yang ada di petak F6 ini sudah tidak ada yang menjaga. Ian-Nepomuk pun menukarkan gajahnya pukul kuda F6. Dipukul balik oleh pion G. Terbukalah lajur G kawan bagi menteri putih untuk melakukan serangan terhadap raja hitam nanti. Ian-Nepomuk langsung melangkahkan menterinya ke H5 mengincar pion H6. Dan di sini kawan, setelah 26 langkah-langkah yang presisi dari kedua pemain, barulah di langkah berikutnya oleh Levon Aronian membuat langkah yang kurang akurat. Dia pukul pion A3. Ini adalah langkah yang kurang akurat kawan dari Levon Aronian. Dengan memukul pion A3, dia sudah kehilangan tempo untuk memperbaiki posisi pertahanannya. Karena setelah ini putih bermain dengan beteng ke D7. Coba kita mundur dua langkah. Pada posisi ini engine menyarankan hitam bermain dengan langkah gajah ke E7. Jika beteng putih ke petak D7, hitam bisa memainkan beteng ke C7. Walaupun nantinya putih juga mendapatkan pion yang ada di petak H6 ini, tapi sementara pertahanan hitam akan baik-baik saja. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Levon Aronian langsung pukul pion A3 dengan gajah. Langkah ini dimanfaatkan beteng ke D7 menempati baris ke-7 pertahanan hitam dan akan memberikan ancaman skakmat di beberapa langkah berikutnya. Di sini hitam membackup pionnya dengan beteng ke F8. Dan kita berada pada titik puncak serangan putih kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide terbaik Ian-Nepomuk pada posisi ini untuk melanjutkan serangannya. Memang langkah berikutnya ini tidak langsung memberikan ancaman yang cukup serius, tapi akan cukup berarti bagi putih untuk terus melanjutkan tekanannya. Apakah sudah ketemu ide terbaik putih pada posisi ini? Langkah terbaik yang ditunjukkan Ian-Nepomuk adalah gajah ke E4. Tujuannya jelas, di langkah berikutnya menteri pukul pion dan akan memberikan ancaman skakmat. Di sini Levon Aronian mengantisipasi dengan pion F5. Dan langkah berikutnya kawan cukup mengejutkan bagi Levon Aronian atau bagi kita dengan langkah menteri pukul pion H6. Apa ide sebetulnya dengan langkah pengorbanan gajah ini kawan? Pada posisi ini menerima langkah pengorbanan gajah adalah blunder. Inilah yang dilakukan oleh Levon Aronian. Langkah terbaik adalah melangkahkan menteri ke C5.
Ini adalah langkah terbaik. Dan selanjutnya mungkin seperti ini kawan. Dan posisi pertahanan hitam pun akan baik-baik untuk sementara. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Levon Aronian menerima pengorbanan putih dengan langkah pion pukul gajah. Dan kelanjutan serangan putih berikutnya adalah beteng bergeser ke D5. Boom! Dan akan memberikan ancaman skakmat berikutnya ke petak G5. Jika pion pukul beteng, maka hitam akan kehilangan menterinya. Pada posisi seperti ini kawan, sudah tidak ada yang bisa dibuat oleh hitam. Ancaman skakmat sudah di depan mata, tapi Levon Aronian juga tidak mau menyerah di sini kawan. Dia membuat langkah menteri pukul pion E3. Dan di langkah berikutnya, putih bisa melangkahkan betengnya ke petak G5 untuk melakukan skak. Setelah dipukul oleh menteri hitam, menteri putih bisa pukul balik. Tapi Ian Nepo langsung pukul menteri hitam. Dan hitam atau Levon Aronian pukul beteng di D5. Dan sekarang menteri ke G5 skak. Raja bergeser ke H8. Ian Nepo mendapatkan pion D5. Sekarang pion F5 untuk memperkuat posisi pion E4-nya. Ian Nepo menggeser menterinya ke D4 skak. Raja kembali bergeser ke G8. Pion didorong maju ke B4. Di langkah berikutnya ingin menjebak posisi gajah hitam. Sebelum itu gajah melarikan diri ke C1. Dan selanjutnya menteri ke B6 ingin menarget dua pion hitam ini di sayap menteri. Beteng bergeser ke F7 oleh Levon Aronian. Masih belum mau menyerah kawan. Menteri pukul pion A6. Pion E3 masih mencoba meneruskan langkahnya, tapi setelah menteri ke petak C8 skak, Levon Aronian pun menyudahi permainan. Dia menyerah di langkah ke-38 ini. Setelah raja hitam ini akan pindah atau ditutup oleh beteng hitam, menteri putih akan mendapatkan gajah di C1. Itulah kawan-kawan permainan antara Ian Nepo Niachi versus Levon Aronian di babak kelima tadi malam. Semoga ide-ide brilian dari Ian Nepo tadi bisa menginspirasi permainan kalian semua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.